Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN kelas 8 bab 3. Materi B. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia ada dua, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22A yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dalam undang-undang. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan hierarkinya dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Baik, akan kita bahas satu persatu ya, proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu A. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. D. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. E. Melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Oke, lanjut ya. Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR. Landasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 37 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Lanjut, proses penyusunan ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR yang sebelumnya merupakan lembaga tertinggi negara, berubah menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Landasannya Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Proses pembentukan undang-undang jika diusulkan oleh DPR. 1. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. 2. Presiden menugasi Menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. 3. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. Dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945,
bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintah. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah sebagai berikut. A. Tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai bidang tugasnya. B. Tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah. C. Tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. 5. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan peraturan Presiden dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu A. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. B. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. C. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. 6. Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi. Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Proses penyusunan Perda Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur. Proses penyusunan rancangan yang diusulkan oleh DPRD Provinsi yaitu A. DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis. B. DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda. C. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Gubernur menjadi perda provinsi. Selanjutnya, proses penyusunan rancangan yang diusulkan oleh Gubernur yaitu A. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis. B. DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda. C. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Gubernur menjadi perda provinsi. Oke. Lanjut 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda Kabupaten atau Kota. Proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Rancangan Perda Kabupaten dapat diusulkan oleh DPRD Kabupaten atau Kota atau Bupati atau Wali Kota. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten atau Kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. A. DPRD Kabupaten atau Kota mengajukan rancangan perda kepada Bupati atau Wali Kota secara tertulis. B. DPRD Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Wali Kota membahas rancangan perda Kabupaten atau Kota. C. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi perda Kabupaten atau Kota. Oke, kabupaten itu ya disahkan oleh Bupati. Kalau di kota disahkan oleh Wali Kota. Oke. Apabila rancangan diusulkan oleh Bupati atau Wali Kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Bupati atau Wali Kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD Kabupaten atau Kota secara tertulis. B.
DPRD Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Wali Kota membahas rancangan Perda Kabupaten atau Kota. C. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi Perda Kabupaten atau Perda Kota. Oke, semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.